bekas dinamo aki tuh nggak salah. Nah ini nih ya. 60 lah. 60 Pak? Iya. Dulu relnya di mana Pak dulu Pak? Ya pinggiran ini. Pinggiran sini dulu. Iya. Dulu relnya masih ada ya? Iya. Sekarang udah hilang. Kependam? Nggak tahu kalau itunya. Oh. Pokoknya dulu masih ada relnya ya Pak? Iya. Siap. Tapi apa rel lokomotif nggak tahu, pengangkut tebu saya nggak tahu. Nggak tahu. Kalau sepur itu kereta api ya. Nah, kurang tahu saya. Oh, pokoknya dulu ada relnya di sini. Iya. Sampai Python sana Pak? Iya. Siap. Makasih ya Pak. Nah, jadi saya kebetulan itu berada di daerah Jabung Sisir ya, daerah Jabung Sisir. Ini tepat di depan saya ini ada bangunan yang diduga itu adalah bangunan dari stasiun Jabung. Itu kalau di peta lawas. Jadi kalau di peta kolonial itu halte Jabung atau stasiun Jabung itu berada di titik lokasi ini nih, di sekitar rumah ini. Namun sayangnya saya tidak pernah mendapatkan foto lamanya, ya, karena foto lamanya yang saya dapatkan itu hanya ada Gending, Pajaraan, Keraksan, Deringu, dan stasiun Jati serta Probolinggo milik PBSM yang ada di selatan dari stasiun yang sekarang masih ada atau aktif digunakan. Ini saya masih mencari kebenaran apakah ini benar lokasinya atau bangunannya ini adalah bekas dari stasiun Jabung ya. Kalau tadi memang menurutan bapak ini nih, bapak yang petugas sukarela ini yang mengatur jalan. Nah ini dulu relnya memang ada di sini, namun beliau tidak pernah mendapati ya. Beliau berumur 60 tahun tadi, berumur 60 tahun, lalu tidak pernah mendapati ada kereta yang melewati ke sini. Nah, jadi beginilah ya kondisi bangunan yang diduga ini adalah bekas dari stasiun Jabung. Ini arealnya tuh ada di ini ya, mulai dari bangunan yang di depan ini nih, yang ini hingga ke situ ya. Ini diduga bangunan yang diduga kuat sebagai ex dari stasiun Jabung, warisan Probolinggo Sumtai Maskapai. Nah, dulu jalur keretanya itu ada di ini, di tempat bapak itu berdiri, itu membentang ke arah kiri itu ke arah Python, ya, sampai sana itu ke Python. Yang ke kanan itu ke arah Probolinggo, Jati hingga Probolinggo. Nah, halte Jabung sendiri itu memang tidak pernah tergambar atau dibuat peta operasionalnya, tidak masuk dalam peta operasional DKA di tahun 1950-an atau 60-an, karena memang tidak pernah dioperasionalkan kembali oleh DKA ya sejak era nasionalisasi. Diketahui memang antara Gending hingga ke Python itu memang tidak beroperasi karena jalurnya itu dicabut Jepang ya. PBSM perlu diketahui Probolinggo Sumtai Maskapai itu jalurnya memiliki lebar spur itu 1067 mm. Ya, jadi Probolinggo Sumtai Maskapai itu mempunyai lebar gauge atau lebar spur itu relnya memakai 1067 mm. Namun ketika masa pendudukan Jepang di tahun 1942 hingga 43, rel dari Gending hingga ke Python itu diketahui memang dicabut lalu digantikan dengan lebar rel 700 mm yang diambil dari lingkungan industri pabrik gula. Namun tidak secara jelas saya dapatkan datanya ya mengenai asal sarana-sarana yang dipakai untuk lintas antara Gending hingga Python ya menggunakan lebar 700 mm. Memang ada laporannya tertulis bahwa tahun 1948 itu memang lintas antara Gending ke Python itu memang dirubah Jepang, di-replace ya, dirubah Jepang, sementara rel aslinya yang peninggalan PBSM itu dicabut ya untuk pembangunan lintas-lintas di daerah jajahannya seperti di daerah Sumatera, mungkin di daerah
Banten, Saketibaya, atau di daerah Asia Tenggara di Indochina, seperti itu ya. Nah, jadi bisa dimaklumi bahwa stasiun di era PBSM itu memang lebih artistik ya, lebih artistik. Lalu sekarang itu memang tidak terlihat lagi kekolonialannya, karena memang ya tinggal begini adanya ya, seperti ini. Stasiun PBSM itu bentuknya mirip-mirip, maksud saya stasiun-stasiunnya kecil itu mirip-mirip sekali dengan bangunan-bangunan rumah, bahkan villa ya, yang bangunannya itu minimalis ya, lebih minimalis daripada villa. Oke, jadi selain ada halte stasiun Paiton, lalu ada bangunan stasiun Jabung ya, diduga ini adalah stasiun Jabung karena saya tidak bisa menemukan warga yang bisa saya wawancarai untuk menginformasikan bahwa bangunan ini adalah benar adanya, ini adalah bekas stasiun Jabung. Tapi menurut di peta kolonial, di peta lawas ya, itu memang titik lokasinya ada di sekitaran ini, persimpangan jalan ya, persimpangan jalan yang ke arah selatan situ ya, situ hingga bertemu dengan jalan besar. Nah, tidak jauh dari sini memang di sebelah timurnya itu ada Candi Jabung ya, candi klasik, era peninggalan klasik ya, masa klasik. Nah, ini di halte Jabung itu ada di dekatnya. Namun juga sebenarnya Jabung itu bukan hanya stasiun, candi, melainkan juga ada sweaker fabrik di era kolonial ya. Jabung tuh gabung sama siapa, Mas? Candi Jabung, sweaker fabrik Jabung dulu? Sweaker fabrik Jabung, sweaker fabrik Bago, kemudian Perning, pesantren baru sama Banjargawa. Ya. Itu punyanya Gunter von Busing Slowen yang juga pendiri pabrik gula Popo. Kemudian 5 pabrik gula tersebut itu setelah liberalisasi industri gula, itu menjadi Java Kultur Maskapai. Oh, itu korporasi gula bukan? Korporasi gula. Salah satu korporasi gula yang mengelola 5 pabrik gula. Ya, salah satunya Jabung ini ya. Jabung. Yang di Probolinggo berarti ada Jabung sama Bagu ya. Bagu. Ya, tadi yang disampaikan Mas Agung itu Jabung dan Bagu itu merupakan 2 pabrik gula yang memang dilayani langsung oleh Probolinggo Sumsel Maskapai, dan memang diincar memang pengangkutan gulanya yang sangat besar kala itu oleh perusahaan tram PBSM. Jadi kurang lebih saya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Saya akan coba nih mendekat nih, kayak apa nih, kayaknya memang sudah jadi warung ya, ini seperti ini jadi warung. Jadi saya memang agak kesulitan untuk mengidentifikasi apakah ini benar-benar stasiun, karena fisiknya tidak lagi nampak seperti stasiun yang bisa saya lihat di foto-foto stasiun milik PBSM ya, seperti Gending, Pajaraan, lalu juga Jati. Itu tidak lagi mirip nih bentuk fisiknya. Namun bila dilihat memang bangunannya ini memanjang ya, horizontal dari barat ke timur ya. Jadi sekian ya penelusuran saya di Jabung. Saya akan coba lanjut lagi ini sama Mas Agung. Mas, kita mau kemana, Mas, yang belum kita susurin ini? Stasiun Kraksan. Kraksan ya. Kraksan tuh tadi kita udah lihat tuh masih ada kan ya bangunannya ya? Masih ada. Dan cukup besar ya? Cukup besar. Oke, jadi kita akan coba ke Kraksan. Kraksan tuh kenapa besar, Mas? Dulu wilayah apa ya dulu? Kota kabupaten bukan? Kayak gitu ya? Kayak Pare ya? Enggak sih, bagian dari Probolinggo juga. Probolinggo juga ya, tapi itu kayaknya lumayan cukup besar kan itu ya, daerahnya ya? Stasiun besar. Oke. Jadi kita akan lanjut ke Kraksan. Kraksan itu tadi kita lihat memang sudah dipetak-petak juga menjadi toko-toko ya, menjadi toko-toko. Dibilang dulu. Menjadi toko-toko itu ada salah satu stasiun yang besar lah, itu pertengahan ya antara Probolinggo ke Paiton. Itu merupakan stasiun yang ada di tengah-tengah lintas utama, lintas rayanya PBSM. Nah, ikutin terus ya penelusuran kami ke stasiun Kraksan, bekas stasiun Kraksan, bagaimana nanti fisiknya di tahun 2023 kondisinya. Tetap ikutin terus.